Salam Guru Penggerak. Saya Nikadek Merta Asih hendak menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Analisis skenario, implementasi pembelajaran berdiferensiasi di SMA dari kelompok C bersama kami, Petronella Longgupa, Nikadek Merta Asih, Ellen YB Makulubi. Skenarionya, Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-murid untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, dan Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahapan forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem? Dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaan pertama bagian A. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana adalah agar sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pertanyaan pertama bagian B. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Caranya adalah dengan memberi paket materi yang berbeda sesuai dengan minat murid dengan menerapkan diferensiasi konten. Selain itu, Ibu Derana memberi kesempatan kepada murid untuk mempelajari materi, kemudian menanyakan apakah murid sudah memahami materi yang telah dibagikan. Dengan demikian, guru dapat melihat kesiapan belajar murid. Selain itu, Ibu Derana juga memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih bagaimana cara siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yang digunakan adalah diferensiasi konten, di mana Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, dan Greenpeace yang ia ambil dari internet.
Yang kedua, diferensiasi proses. Terlihat dalam skenario, Ibu Derana menyiapkan materi di Google Drive agar dapat diakses kapanpun oleh murid, menyediakan slot-slot waktu untuk bertemu pada Google Meet sesuai kebutuhan murid. Dan Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Dan diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana di akhir Ibu Derana meminta murid untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Dan bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Cara Bu Derana memberi penilaian yaitu ada 3. Yang pertama, assessment for learning. Terlihat Ibu Derana memberikan pertanyaan pemandu, refleksi pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik, dan menyediakan rubrik penilaian agar siswa memahami kriteria penilaian guru. Kedua, dengan assessment of learning. Terlihat dalam penilaian pada hasil kerja siswa dalam pembuatan paket info digital. Yang ketiga, assessment as learning. Terlihat Ibu Derana melakukan penilaian bersama lewat umpan balik yang melibatkan murid. Murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dan dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Penilaian yang dilakukan Ibu Derana terlihat sesuai dengan 3 macam penilaian. Yang pertama, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Demikian hasil diskusi ruang kolaborasi kelompok B. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.